Halo teman-teman, kembali kita akan mengulas tentang peninggalan-peninggalan sejarah leluhur kita yang harus kita jaga dan lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIM A5101701226. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah, NIM A5101701337. Perkenalkan, nama saya Elin Puspitasari, NIM A510170170157. Kali ini saya dan teman-teman akan datang ke suatu tempat bersejarah, yaitu Situs Menggung atau Candi Menggung yang terletak di Dusun Ngurah, Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Di sekitar situs Candi Menggung dilengkapi oleh berbagai tanaman hias yang dijual oleh masyarakat Desa Ngurah. Karena Desa Ngurah sendiri merupakan sentral tanaman hias. Nah, pada situs Menggung ini berada di area perbukitan dengan banyaknya pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar situs. Di situs Menggung terdapat 3 tingkatan semacam punden berundak. Di teras pertama adalah pintu gerbang yang ditandai 2 arca yang disebut dua rapala. Di teras kedua adalah halaman situs yang berupa hamparan tanah yang di sana juga terdapat 2 patung. Keunikan dari situs ini adalah terdapat sebuah pohon raksasa yang lingkarnya berukuran sekitar 10 meter. Pohon raksasa ini diselimuti kain kotak-kotak khas Bali. Di bawah pohon juga terdapat patung perempuan yang tidak terdapat kepalanya. Kata Menggung sendiri diambil dari nama Mbah Menggung, yang sebenarnya Narutama pengikut Raja Airlangga. Narutama ini melarikan diri ke Wonogiri dan mendirikan peristirahatan di Nglurah. Situs Menggung oleh masyarakat sekitar juga disebut Punden Nglurah, yang dipercaya menjadi tempat bersemayamnya roh leluhur penguasa desa tersebut. Roh leluhur yang menempati Punden Nglurah ini adalah Mbah Menggung, sosok yang dikaitkan dengan keturunan pendeta Tumenggung atau menjadi pendamping Raja Airlangga yang konon sempat singgah di situs Menggung tersebut. Situs Menggung sampai saat ini masih dikeramatkan oleh masyarakat setempat dengan diselenggarakannya upacara tradisi dukutan. Nah, ayo, sudah tahu belum apa itu upacara tradisi dukutan? Nah, sekarang aku jelasin ya. Jadi, upacara dukutan berasal dari kata dukut yang merupakan salah satu nama duku Jawa yang berjumlah 28. Dukutan dilaksanakan pada Selasa Kliwon Wuku Dukut atau di setiap 6 bulan sekali.
Upacara tradisi Dukutan ini pada dasarnya merupakan wujud ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap Yang Maha Kuasa atas karunia yang telah dilimpahkan kepada mereka. Di situs ini juga ditemukan sebuah yoni yang terdapat di belakang pusat situs Menggung. Temuan ini mengindikasikan adanya pemujaan terhadap Dewa Siwa, dan hingga saat ini situs Menggung masih sering digunakan sebagai tempat ritual persembahyangan bagi umat Hindu yang berada di sekitar Gunung Lawu, atau pengunjung dari Bali atau dari wilayah lain yang beragama Hindu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman sudah berada di situs Candi Menggung. Nah, Candi Menggung sendiri itu berada di Desa Nglurah, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, wujudnya itu hanya berupa 2 buah arca batu yang diberi pagar kurung tanpa atap. 2 arca itu menggambarkan Tumenggung Narutama dan istri selirnya, yaitu Dewi Rasa Putih. Dipercaya Tumenggung Narutama adalah patih Prabu Airlangga. Nah, masyarakat setempat di sini itu juga meyakini Candi Menggung atau situs Menggung itu adalah petilasan pertapa Prabu Airlangga yang sebelumnya muksa di Gunung Lawu. Seperti inilah situs Candi Menggung. Dikisahkan Prabu Airlangga memiliki 2 putra, Sri Jayabaya dan Sri Jayasabha. Khawatir terjadi perang saudara di antara kedua putranya, Airlangga mengutus Empu Baradah menemui ayahandanya di Bali dan meminta tahta untuk salah seorang putranya. Permintaan itu ditolak karena Airlangga dianggap telah melepaskan haknya di kerajaan Bali dengan menjadi raja di Daha. Karena itu, dengan terpaksa Prabu Airlangga memecah kerajaannya menjadi 2. Setelah membagi kerajaannya menjadi 2, beberapa tahun kemudian Prabu Airlangga wafat. Tetapi masyarakat desa Nglurah meyakini bahwa Prabu Airlangga pernah singgah di desa itu dan membangun candi sebagai pertapaan. Meski tak ditemukan satupun prasasti di candi itu, warga setempat meyakini candi itu sebagai petilasan Prabu Airlangga. Prabu Airlangga dalam sejarah merupakan putra Raja Udayana Warma Dewa yang berkuasa di Bali pada tahun 988 hingga 1011 Masehi. Dari kisahnya terungkap sejarah terbentuknya peradaban Nusantara. Peradaban Nusantara merupakan hasil sentuhan budaya bangsa pengembara dari Saka di India yang masuk ke Nusantara ketika Nusantara dalam masa prasejarah. Bangsa Saka menanamkan pemahaman tentang seorang penguasa tunggal yang memiliki kuasa dari Sang Hyang Wenang dan merupakan titisan dewa yang diberi tugas mengatur jagat Mayapada dan isinya. Sejak saat itu muncullah kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara dengan pemimpin tunggal atau raja yang dipercaya sebagai titisan dewa. Nah, dari situ terbentuklah kerajaan Mulawarman di Kutai Sriwijaya, Sumatera, Mataram kuno di Jawa Tengah, Tarumanagara di Jawa Barat. Saat ini Nusantara dikenal dengan nama Jawa Dwipara untuk Kepulauan Jawa dan Swarna Dwipara untuk Kepulauan Sumatera. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, raja berasal dari Wangsa Sanjaya. Sedangkan di Kutai Kalimantan serta Sumatera, raja berasal dari Warsawarma Dewa. Faktor tersebut berdasarkan beberapa prasasti dan peninggalan-peninggalan sejarah lainnya.
yang masih menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Peradaban di Nusantara telah diketahui berkembang sejak zaman prasejarah. Meskipun banyak yang masih misteri, namun bukti-bukti yang terdapat di masa lalu yang ada merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang sangat tinggi nilainya, baik sebagai sumber sejarah maupun sebagai sumber inspirasi bagi generasi masa kini dan masa yang akan datang. Diharapkan nantinya situs Menggung ini dikenal oleh banyak masyarakat dengan dijadikan objek wisata sejarah sebagai bentuk pelestarian tradisi peninggalan Hindu. Sehingga situs Menggung di Desa Nglurah Tawangmangu ini bisa menjadi daya tarik tersendiri dari berbagai wisatawan mancanegara. Baik, terima kasih. Salam budaya.